Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai, doa selesai. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas mengenai menulis cerita sejarah pribadi. Pertama, sebelum menulis kita harus menyusun langkah-langkah teks cerita sejarah. Langkah-langkah untuk menyusun ataupun menulis teks cerita sejarah itu ada beberapa tahap. Pertama, tentukan tema. Jadi, sejarah apa yang akan digunakan sebagai latar atau penyokong utama dari teks cerita sejarah pribadi kita tentukan dulu temanya. Setelah itu kita buat kerangka sejarah terlebih dahulu dan dapat disusun dengan cara pertama kronologis, kemudian berdasarkan sebab akibat, bisa juga tindakan tokoh, bisa urutan tempat, dan rentetan peristiwa. Setelah itu, mencari literatur ataupun sumber sejarah, buku, dan media yang relevan lainnya untuk mengumpulkan fakta-fakta sejarah. Setelah itu, kembangkan menjadi teks sejarah dahulu jika diperlukan. Kemudian, tuangkan sejarah tersebut dalam cerita sejarah yang diinginkan sesuai dengan imajinasi kalian. Setelah itu baru ceritakan kembali teks cerita sejarah yang disusun, baik itu strukturnya, isi, ataupun kaidah kebahasaannya. Setelah itu kalian bisa merevisi. Merevisi itu adalah kegiatan mencermati kembali apabila pada tahap pencermatan ini terdapat kekeliruan atau yang akan bisa diperbaiki ataupun direvisi. Itu tadi langkah-langkah menyusunnya ataupun menulisnya. Selanjutnya kita bahas menulis teks cerita sejarah pribadi. Kalian tentu sudah memahami bagaimana menulis teks cerita sejarah seseorang atau bahkan pribadi, bukan? Apabila kalian akan menulis teks cerita sejarah tentang seseorang atau bahkan menulis teks cerita sejarah tentang diri sendiri, hal yang harus kalian persiapkan adalah menentukan peristiwa sejarah ataupun peristiwa yang terjadi di masa lalu yang akan kamu kembangkan menjadi cerita sejarah. Penulis dapat menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami para tokohnya dengan menggunakan latar belakang peristiwa sejarah. Menulis cerita sejarah itu berarti mengemas fakta sejarah dengan rekaan penulis. Rekaan yang dimaksud itu tentulah harus didasarkan pengetahuan yang baik dari penulisnya. Menulis teks cerita sejarah pribadi itu bisa bersumber dari biodata diri atau sejarah lain yang dialami oleh kalian. Namun tetap harus diingat bagaimana persyaratan menulis sebuah paragraf yang baik dan benar. Paragraf yang baik dan benar itu harus mempunyai kelengkapan sejumlah paragraf di dalamnya. Adapun unsur-unsur paragraf yang dimaksud itu antara lain ada gagasan utama yang merupakan unsur paragraf yang berupa topik utama ataupun permasalahan yang hendak dibahas dalam suatu paragraf. Kalimat utama ini berisi gagasan utama suatu paragraf, dan kalimat penjelasnya itu merupakan kalimat yang menjelaskan gagasan utama yang terkandung di dalam suatu kalimat utama. Unsur-unsur paragraf yang telah disebutkan sebelumnya itu ada gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Mesti membentuk satu kesatuan yang padu, di mana kalimat penjelas itu mesti mampu menjelaskan gagasan utama yang terkandung dalam kalimat utama secara baik dan sesuai dengan gagasan utama yang dimaksud. Jadi, jika syarat ini tidak dipenuhi, maka sebuah paragraf itu belum dikatakan baik dan benar. Selanjutnya kita bahas mengenai kaidah kebahasaan dalam cerita sejarah. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah merupakan ilmu yang mempelajari masa lampau manusia. Sebagai ilmu, sejarah merupakan ilmu pengetahuan ilmiah
yang memiliki seperangkat metode dan teori yang diperlukan untuk meneliti dan menganalisis serta menjelaskan kerangka masa lampau yang dipermasalahkan. Jadi, sejarawan itu harus menulis apa yang sesungguhnya terjadi sehingga sejarah akan menjadi objektif. Sejarah melihat manusia tertentu yang mempunyai tempat dan waktu tertentu serta terlibat dalam kejadian tertentu. Sejarah tidak hanya melihat manusia dalam gambaran dan angan-angan saja. Jadi, sejarah itu sebagai ilmu memiliki objek, tujuan, dan metode. Sebagai ilmu, sejarah itu bersifat empiris dan tetap menjaga keobjektivitasannya sekalipun tidak dapat sepenuhnya menghilangkan subjektivitas. Berikut menurut Kunto Wijoyo ciri-ciri ataupun karakteristik dari sejarah sebagai ilmu. Pertama dia itu bersifat empiris. Empiris itu berasal dari kata Yunani yakni emperia yang artinya pengalaman, percobaan, penemuan, dan pengamatan yang dilakukan. Bersifat empiris sebab sejarah itu melakukan kajian pada peristiwa yang sungguh terjadi di masa lampau. Sejarah itu akan sangat tergantung pada pengalaman dan aktivitas nyata manusia yang direkam dalam dokumen. Untuk selanjutnya, dokumen tersebut itu diteliti oleh para sejarawan untuk menemukan fakta yang akan diinterpretasi ataupun ditafsirkan menjadi tulisan sejarah. Sejarah itu hanya meninggalkan jejak berupa dokumen. Yang kedua, memiliki objek. Objek sejarah yaitu perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu masa lampau. Waktu itu merupakan unsur penting dalam sejarah. Waktu dalam hal ini adalah waktu lampau, sehingga asal mula maupun latar belakang menjadi pembahasan utama dalam kajian sejarah. Ketiga, sejarah itu memiliki teori. Teori itu merupakan pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Teori dalam sejarah berisi satu kumpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Teori tersebut diajarkan berdasarkan keperluan peradaban. Rekonstruksi sejarah yang dilakukan mengenal adanya teori yang berkaitan dengan sebab akibat, eksplanasi, objektivitas, dan subjektivitas. Keempat, memiliki metode. Metode itu merupakan cara yang teratur dan terpikir baik untuk mencapai suatu maksud. Jadi setiap ilmu itu tentu memiliki tujuan. Tujuan dalam ilmu sejarah adalah menjelaskan perkembangan atau perubahan kehidupan masyarakat. Metode dalam ilmu sejarah itu diperlukan untuk menjelaskan perkembangan atau perubahan secara benar. Dalam sejarah dikenal dengan metode sejarah guna mencari kebenaran sejarah, sehingga seorang sejarawan itu harus lebih berhati-hati dalam menarik kesimpulan. Jadi jangan terlalu berani tetapi sewajarnya saja. Kelima, mempunyai generalisasi. Studi dari suatu ilmu itu selalu ditarik suatu kesimpulan. Jadi generalisasi itu adalah kesimpulan. Kesimpulan tersebut itu menjadi kesimpulan yang umum. Jadi itu sebuah kesimpulan umum dari pengamatan dan pemahaman dari penulisnya. Ciri-ciri kebahasaan dalam teks cerita sejarah sebagai peristiwa itu pertama, yaitu dikatakan intuisi. Ini dia intuisi. Intuisi itu adalah kemampuan mengetahui dan memahami sesuatu secara langsung mengenai suatu topik yang sedang diteliti. Jadi dalam penelitian, untuk menentukan sesuatu, sejarawan itu membutuhkan intuisi dan untuk mendapatkannya, ia itu harus bekerja keras dengan data yang ada. Jadi seorang sejarawan itu harus tetap ingat akan data-datanya, harus dapat membayangkan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang terjadi sesudahnya. Berbeda dengan seorang seniman, jika ingin menulis, mungkin ia akan berjalan-jalan sambil menunggu ilham sebelum melanjutkan proses kreatifnya. Itu dia. Selanjutnya itu ada emosi.
Emosi itu merupakan luapan perasaan yang berkembang. Emosi diperlukan guna mewariskan nilai-nilai tertentu, asalkan penulisannya itu tetap setia pada fakta. Dengan melibatkan emosi itu mengajak pembaca seakan-akan hadir dan menyaksikan peristiwa itu. Maka itu emosi juga diperlukan dalam menulis teks cerita sejarah. Selanjutnya ada gaya bahasa. Jadi gaya bahasa itu merupakan ciri khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan ataupun lisan. Gaya bahasa itu sangat diperlukan oleh sejarawan guna menuliskan sebuah peristiwa. Gaya bahasa yang baik itu dia menggambarkan secara detail sejarahnya secara lugas dan tidak berbelit-belit. Kemudian yang keempat ada imajinasi. Imajinasi itu merupakan daya pikir untuk membayangkan kejadian berdasarkan kenyataan ataupun pengalaman seseorang. Imajinasi ini diperlukan oleh sejarawan untuk membayangkan apa yang sebenarnya terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Ciri utama dari sejarah sebagai peristiwa itu pertama abadi. Kenapa dia abadi? Karena peristiwa tersebut tidak berubah-ubah. Sebuah peristiwa yang sudah terjadi dan tidak akan berubah ataupun diubah. Oleh karena itu, peristiwa tersebut itu tetap dikenang sepanjang masa. Kemudian yang kedua unik, karena peristiwa itu hanya terjadi satu kali. Peristiwa tersebut tidak dapat diulang, jika ingin diulang pun tidak akan sama. Yang ketiga itu penting, karena peristiwa tersebut mempunyai arti bagi seseorang, bahkan dapat pula itu menentukan kehidupan orang banyak. Jadi tidak semua peristiwa itu dapat dikatakan sebagai sejarah. Sebuah kenyataan sejarah dapat diketahui melalui bukti-bukti sejarah yang dapat menjadi saksi terhadap peristiwa yang telah terjadi. Jadi agar dapat dikatakan sejarah, maka dia harus mempunyai 3 ciri. Pertama, peristiwa tersebut itu berhubungan dengan kehidupan manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Yang kedua, memerhatikan dimensi ruang dan waktu. Ketiga, peristiwa tersebut itu dapat dikaitkan dengan peristiwa yang lain. Oke. Sekianlah materi pembelajaran hari ini. Jika ada yang ingin kalian tanyakan, bisa ditanyakan melalui WhatsApp secara pribadi. Kemudian, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Pertama itu kalian tuliskan biodata kalian secara lengkap. Setelah itu kalian catat peristiwa yang kalian anggap sangat bersejarah bagi kehidupan kalian. Setelah itu baru kalian kembangkan. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas.